Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Delvin Damri. Di sini seperti biasa saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis mengenai memahami produk dan pelayanan. Sebelum itu silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe, komen dan di like. Dan kemudian langsung kita mulai di sini mengenai memahami produk dan pelayanan. Sebelum itu di sini ada sebuah quotes yaitu dari Bapak Mario Teguh, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih belajar akan menjadi pemilik masa depan. Oleh karena itu, teruslah belajar, jangan pernah menyerah untuk belajar. Seperti itu. Oke, kemudian kita mulai. Di sini materi yang pertama itu adalah produk. Apa sih produk itu? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada pengertian produk. Kata produk berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Nah, itu kata dari produk. Atau dalam arti luas, produk dapat merujuk pada sebuah barang atau unit, sekelompok produk yang sama, sekelompok barang dan jasa, atau sebuah pengelompokan industri barang dan jasa. Kalau menurut Philip Kotler, di sini dia mengatakan produk memiliki arti luas, yaitu segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Jadi dapat ditarik kesimpulan, produk itu adalah sebuah jenis barang atau jasa yang bisa dibeli, digunakan, dikonsumsi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada produk itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, itu ada berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya ada barang dan jasa. Di sini barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dipegang dan disimpan dan dipindahkan perlakuan fisik lainnya, itu adalah barang. Lalu jasa. Jasa itu adalah aktivitas manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh produk berupa jasa seperti salon, hotel, dan lain sebagainya. Di sini di video-video sebelumnya sudah saya pernah jelaskan apa itu barang dan apa itu jasa. Jadi barang itu yang berwujud fisik, sedangkan jasa itu yang tidak berwujud tetapi dapat dinikmati atau dapat dirasakan manfaatnya. Jadi seperti misalnya salon, ada misalnya hotel, ada misalnya ojek online dan lain sebagainya, itu berupa jasa. Kalau barang misalnya ada kamera, ada laptop, HP dan lain sebagainya. Lalu di sini berdasarkan daya tahannya, itu ada barang tidak tahan lama, ada barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu adalah barang berwujud yang biasanya habis materi pembelajaran dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya di sini ada sabun, pasta gigi dan lain sebagainya. Lalu ada barang tahan lama. Barang tahan lama di sini barang berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dengan banyaknya pemakaian. Contoh ada lemari es dan lain-lain. Misalnya contohnya ini, di sini barang tidak tahan lama dan barang lama. Barang tidak tahan lama itu yang mudah habis. Misalnya tadi pasta gigi, sabun, sampo dan lain sebagainya. Barang tahan lama itu barang yang bertahan lama dan berwujud. Contohnya misalnya ada lemari es atau kulkas, ada televisi, ada laptop dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang namanya karakteristik produk. Nah, apa saja karakteristik produk? Di sini dengan keanekaragaman individu dalam menentukan produk, berikut karakteristik produk yang disukai oleh konsumen. Jadi, dengan banyaknya beraneka ragam individu yang ada di dunia atau di Indonesia pun juga banyak beraneka ragam, maka ada tipe-tipe karakteristik produk yang disukai oleh konsumen. Nah, kita lihat selanjutnya di sini. Yang pertama, ada awet atau tahan lama. Nah, di sini tentunya konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama jika dipakai atau awet sehingga tidak mudah rusak. Contohnya seperti telepon genggam. Orang-orang di Indonesia menyukai telepon genggam yang harganya murah tapi mempunyai daya tahan yang baik, seperti laptop atau seperti televisi yang awet dan tahan lama. Orang Indonesia, orang-orang kita atau orang-orang yang menyukai produk seperti itu. Lalu ada perawatan yang mudah. Perawatan yang mudah itu produk yang disukai oleh konsumen. Selain awet, itu mudah dirawat. Itu contohnya seperti pada pakaian. Selain pakaian nyaman, harus juga mudah dirawat atau dibersihkan. Seperti itu. Misalnya juga sepatu. Sepatu yang awet dan mudah dibersihkan, yang tidak mudah terlihat kotor. Seperti itu. Lalu kemudian ada murah.
Nah, sekarang ini sebagian besar konsumen menyukai produk dengan harga yang relatif murah. Selain harganya yang harus terjangkau, tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. Jangan sampai murah tetapi tidak memiliki kualitas. Nah, itu pengertian dari produk. Jadi, di sini kita rangkum kembali, produk itu merupakan barang yang dapat ditawarkan, mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga memenuhi keinginan dan kebutuhan. Berdasarkan wujud terlebih dahulu itu ada ada produk barang, ada produk jasa. Dan berdasarkan datanya ada produk barang tidak tahan lama dan produk barang tahan lama. Ada kemudian karakteristik produk. Nah, karakteristik produk yang disukai tadi itu adalah awet atau tahan lama dengan perawatan yang mudah dan tentunya murah. Seperti itu. Itu mengenai produk. Kita akan lanjut kemudian ke pelayanan. Di sini pelayanan, apa sih pelayanan itu? Nah, di sini kita akan bahas di slide selanjutnya. Di sini Philip Kotler mengemukakan bahwa jasa atau pelayanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, jadi di sini pelayanan ini misalnya bisa kita ditemukan, misalnya kalian ini ingin membeli suatu elektronik, televisi ataupun handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Nah, itu kalian akan dilayani oleh seseorang atau produk tersebut memiliki pelayanan. Apa pelayanannya baik itu tergantung dari suatu toko tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan di sini ada pelayanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, lalu ada jenis-jenis pelayanan administrasi yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi atau massa atau organisasi negara. Jadi jenis pelayanan ini ada dua. Ada layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, ada juga administrasi yang selaku anggota organisasi massa atau organisasi negara, seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini selanjutnya di dalam pelayanan ini itu bisa ditemukan kalau yang berwujud pribadi sifatnya sebagai manusia itu misalnya yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, kita ini datang ke sebuah toko, apakah pelayanan yang baik atau tidak kita bisa menilainya. Nah, biasanya untuk mendapatkan produk yang menarik pasti pelayanannya harus prima apabila produknya ingin dapat terjual dengan mudah. Misalnya kalian masuk ke supermarket. Nah, masuk ke supermarket itu terdapat pelayanan misalnya seperti di sini supermarket ada suara selamat datang di supermarket A. Nah, itu suatu pelayanan juga. Atau misalnya menawarkan barang dengan baik dan menarik, itu juga sebuah pelayanan. Nah, itu mengenai produk dan pelayanan. Materi kali ini cukup sederhana, cukup simpel, tidak panjang karena kita bisa temukan sehari-hari. Nah, kita rangkum semuanya di sini. Materinya adalah produk dan pelayanan. Tadi produk itu merupakan suatu barang atau suatu jasa yang dapat dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini menurut Philip Kotler. Dan sedangkan pelayanan itu adalah sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain yang tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Nah, itu dari pelayanan dan produk. Sedangkan produk di sini ada jenisnya tadi berdasarkan wujudnya dan berdasarkan daya tahannya, lalu ada karakteristik produk yang disukai oleh konsumen, dan kemudian di sini pelayanan di sini ada jenis-jenis layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia, dan pelayanan administrasi yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi atau organisasi massa atau organisasi negara lainnya atau organisasi negara. Nah, di sini cukup sekian untuk materi produk dan pelayanan. Semoga bermanfaat. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Silakan materi untuk lebih lengkapnya bisa kalian cari di internet ataupun di buku ataupun di perpustakaan dimanapun kalian menemukan materi ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa kalian langsung di komen saya di YouTube Delvin Danade, atau kalian bisa ke Instagram Delvin Danade. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.